Perkembangan baru muncul dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Sony Sonjaya dalam pusaran kasus yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional, BGN. Kali ini sorotan tertuju bukan hanya pada substansi perkara, tetapi juga hubungan antara tersangka dan kuasa hukumnya. Pengacara senior Elza Sharif memutuskan untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum Sony Sonjaya. Keputusan tersebut menarik perhatian karena diambil saat proses hukum masih berjalan dan perkara terus menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, Elza Sharif menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menemukan adanya informasi yang menurutnya tidak disampaikan secara terbuka oleh Sony Sonjaya. Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelumnya sempat bersumpah bersih. Tapi info beberapa orang terutama Asep, dia, Sony, menerima uang dari Asep secara rutin bagaimana mau JC, Justice Collaborator. Kata Elza saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Juni 2026. Menurut Elza, ketidakjujuran itulah yang membuat hubungan profesional antara kuasa hukum dan klien tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang advokat, Elza menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum antara pengacara dan klien. Ketika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang kemudian terungkap, kemampuan kuasa hukum untuk memberikan pendampingan secara maksimal menjadi terganggu. Karena itu, ia memilih mengakhiri pendampingan hukum terhadap Sony Sonjaya. Saya tidak nyaman, sepertinya mau saya tidak sebagai kuasa hukumnya karena takut terbuka kedotnya. Mereka merasa saya berbahaya dan saya melihat mau supaya saya cabut kuasanya terhadap Sony, ujarnya. Sebelum saya dicabut, saya mundur saja. Sama saja dicabut atau mundur, yang penting saya bukan kuasa hukumnya lagi, sambungnya. Elza menjelaskan bahwa dirinya awalnya menerima penjelasan tertentu dari Sony Sonjaya terkait persoalan yang sedang dihadapi. Namun setelah perkembangan kasus berjalan dan sejumlah fakta mulai terungkap, ia menemukan adanya perbedaan antara informasi yang diterimanya dengan situasi yang sebenarnya. Perbedaan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan utama untuk mengakhiri hubungan profesional sebagai kuasa hukum. Saya bantu Pak SS pro bono alias free. Saya tidak pernah menerima uang, tidak pernah minta juga. Saya ikhlas membuka kasus ini terang benderang. Mereka bilang saya keras dan sangat terbuka ke publik. Itu pernyataan SS sendiri, katanya. Ia berdalih bahwa alasannya menjadi kuasa hukum Sony lantaran ingin membuka kasus korupsi MBG itu secara terang benderang. Adapun kata Elza, dirinya resmi mencabut kuasa sebagai pengacara Sony sejak 15 Juni 2026 kemarin. Pernyataan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi sebenarnya di balik perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pasalnya, jarang terjadi seorang pengacara secara terbuka menyampaikan alasan penghentian pendampingan dengan mengaitkannya pada persoalan kejujuran klien. Situasi ini membuat perhatian publik terhadap kasus BGN semakin besar. Kasus yang tengah bergulir sendiri berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek yang memiliki hubungan dengan program strategis pemerintah. Karena menyangkut penggunaan anggaran negara dan kepentingan publik, perkara tersebut sejak awal mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak.